Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dilanjut ceritanya seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nana. Terima kasih sesudah dan sebelum. Bab 1077 panggil semua wanitamu ruang tamu. Zhao Mengchen dan Tong Tong bermain dengan sangat keras sehingga seluruh rumah dipenuhi dengan tawa. Mereka berdua, yang satu tua dan yang satu muda, berlarian ke atas dan ke bawah, di dalam dan di luar rumah. Terus-menerus tertawa, bagaikan dua peri. Ji Fei mengerutkan kening beberapa kali, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang ibunya. Li Ruoxi sudah lama terbangun. Dia sangat senang melihat Sui Muhan. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Saat ini, dia duduk bersebelahan dengan Sui Muhan. Kedua wanita itu memiliki kelebihannya masing-masing. Li Ruoxi bagaikan buah ceri yang hampir matang, tetapi masih agak mentah. Sui Muhan bagaikan buah ceri yang matang. Setiap gerakannya sangat alami, dan pesonanya mengalir alami tanpa ada yang menyadarinya. Ji Fei tidak dapat menahan rasa takjub dalam hatinya atas kekuatan ilahi Tuhan, yang mampu menciptakan wanita seindah itu. Dia menarik kembali pikirannya dan memecah kesunyian. Mengapa kamu tiba-tiba membawa Tong Tong ke kota Ningjiang? Ji Fei menyesal bertanya begitu dia selesai bertanya, karena pertanyaan itu terdengar tidak menyenangkan. Karena wajah Sui Muhan sudah cukup merah hingga meneteskan air. Kakak Sui, Ji Fei tidak bermaksud seperti yang kau pikirkan. Dia hanya penasaran mengapa kau tiba-tiba datang tanpa menyapa. Li Ruoxi memelototi Ji Fei dan dengan cepat menjelaskan. Sui Muhan meminta maaf atas perubahan ekspresinya yang tiba-tiba dan berkata cepat, "Saya memang datang ke sini tiba-tiba. Baru kemarin, saya mendengar bahwa kota Ningjiang akan mengadakan audisi terbuka untuk juru bicara kota. Setiap kota dan bahkan setiap perusahaan dapat mencalonkan seorang juru bicara. Jadi saya datang ke sini dengan pemberitahuan singkat." Pupil mata Ji Fei langsung membesar, dan dia menatap Sui Muhan. "Kau tidak akan ikut, kan?" Sui Muhan, ketinggian di depanku bertambah dengan cepat dan aku merasa bajuku hampir robek. Mengapa dia berteriak ketika dia sudah punya anak? Dia segera menggelengkan kepalanya. "Tidak, tidak, tidak. Bagaimana aku bisa berpartisipasi?" Ji Fei menghela napas panjang dan berpikir, jika Sui Muhan berpartisipasi, semua pria yang menyukai wanita dewasa mungkin akan memilihnya. Sui Muhan melihat Ji Fei tampak sedang berpikir, dan takut dia mungkin salah paham. Dia segera berkata, "Kami di Bank Ninghai merekomendasikan." Bibi Sueyao, Tong Tong yang sedang bermain tiba-tiba berkata. Hu Sueyao, Ji Fei dan Li Ruoxi keduanya berteriak pada saat yang sama. Sui Muhan melihat ekspresi terkejut kedua orang itu. Dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Tetapi dia mengangguk. "Itu Sueyao, dia menemuiku kemarin dan ingin berpartisipasi. Jadi aku merekomendasikannya." Omong kosong, omong kosong, Ji Fei menolak dengan keras dan langsung. Sui Muhan terkejut. Tong Tong pun berhenti bermain dengan Zhao Mengchen dan berlari memeluk kaki Ji Fei. "Ayah," Bibi Sueyao berkata bahwa dia ingin meningkatkan popularitasnya agar dia bisa mendapat tempat di hatimu di masa depan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bersaing dengan bibi-bibi lainnya. "Tong Tong, jangan bicara omong kosong," Sui Muhan segera berteriak untuk menghentikannya. Itulah yang dikatakan Hu Sueyao kepada Sui Muhan di dalam mobil. Tong Tong mendengarnya dan mengingatnya. Sekarang saya katakan langsung. Wow, ketika Tong Tong melihat Sui Muhan hendak marah, dia sangat takut hingga mulai menangis. "Apa yang kau lakukan? Kau membuat cucuku ketakutan hingga menangis.
Jika kau terus bersikap galak, aku akan mengusir kalian semua. Zhao Mengchen berkata dengan marah. Ji Fei mengangkat tangannya untuk menopang dahinya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Jika Zhao Mengchen terus memanjakannya, Tong Tong akan hancur dan menjadi gadis kaya yang manja. Sui Muhan menatap Li Ruoxi dan segera meminta maaf. Ruoxi, bukan itu yang dikatakan Tong Tong. Sue Yao hanya mengira dia adalah seorang pelajar dan ingin melakukan sesuatu. Kamu tidak bisa mengatakan di depan istri Ji Fei bahwa ada seorang wanita yang menyukai Ji Fei. Apa maksudnya? Bagaimana mungkin Li Ruoxi tidak tahu apa yang dipikirkan Hu Sue Yao? Dengan senyum tenang di wajahnya, dia berkata, kami semua berteman. Kami senang dia hadir. Itu bagus, Sui Muhan berkata cepat sambil tersenyum. Di mana Hu Sue Yao? Ji Fei berdiri, menatap Sui Muhan dan bertanya. Sui Muhan melihat Ji Fei terlihat tidak sehat dan merasa sedikit khawatir. Alasan dia datang ke Ji Fei untuk masalah ini adalah karena dia ingin membantu Hu Sue Yao dengan pikirannya terlebih dahulu. Adapun Hu Sue Yao, dia sudah mendaftar, tetapi dia takut Ji Fei tidak akan mengizinkannya mendaftar, jadi dia berencana untuk bertindak terlebih dahulu dan melapor kemudian. Ekspresi Ji Fei sekarang penuh amarah, dan dia jelas tidak senang, yang membuat Sui Muhan tampak cemas. Nenek, ayahku kelihatannya marah. Tong Tong memegang tangan Zhao Mengchen dan berkata dengan nada menyedihkan. Ji Fei, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah ada yang salah dengan gadis bernama Sue Yao yang mendaftar untuk pemilihan juru bicara kota? Menurutku ini hal yang baik, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan diri dan kecantikan. Zhao Mengchen langsung memarahi Ji Fei. Ji Fei terdiam. Sekarang dia benar-benar ingin menghindari masalah apapun yang berhubungan dengan kota Ningjiang. Lagi pula, dalam konferensi seni bela diri terakhir, Gu Qingzong mengubur begitu banyak bahan peledak untuk bunuh diri. Jika Ping Chuan Hao tidak begitu sombong dan tertipu oleh dirinya sendiri, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menderita? Kejadian itu baru saja terjadi, dan rasa sakitnya sudah terlupakan. Sekarang mereka kembali menyelenggarakan pemilihan juru bicara kota. Bukankah ini hanya mencari masalah? Satu Gu Qingzong meninggal, siapa yang tahu apakah ada Gu Qingzong lain yang mengubur bahan peledak tersebut? Memikirkan saudara Long yang belum muncul, Ji Fei menjadi sangat khawatir. Sui Muhan, suruh gadis bernama Sue Yao itu ikut seleksi dengan baik. Kalau ada masalah, atau kalau Ji Fei mengganggu keikutsertaannya dalam seleksi, suruh dia datang kepadaku dan lihat bagaimana aku menghadapi Ji Fei. Zhao Mengchen melotot ke arah Ji Fei dan berkata, Ji Fei bahkan lebih terdiam, ibu saya hanya mencoba menciptakan kekacauan di dunia. Ayah, apakah ayah ingin memukulku jika aku nakal? Apakah ayah ingin aku berdiri menghadap tembok dan merenungkan kesalahanku? Tong Tong bertanya pada Zhao Mengchen dengan suara bayi. Ji Fei, itu ide yang bagus. Jika Ji Fei berani bertindak terlalu jauh lagi, aku akan memukulnya dan membuatnya merenungkan kesalahannya. Zhao Mengchen bertepuk tangan. Ayah, sebaiknya kau bersikap baik. Tong Tong menarik pakaian Ji Fei dan menasihatinya. Ji Fei sekarang hanya punya satu ide, yaitu tidak punya anak. Atau kalaupun dia punya anak, dia tidak boleh membiarkan ibunya melihatnya. Kalau tidak, dia berani menjamin bahwa dia akan menjadi gila. Sui Muhan menghela napas lega saat melihat Zhao Mengchen membantu menyelesaikan masalah ini. Ini adalah sesuatu yang Sue Yao minta dia bantu, dan dia akan merasa menyesal jika dia tidak bisa menyelesaikannya.
Ji Fei tahu bahwa segala sesuatunya tidak dapat diubah sekarang dan dia hanya bisa memikirkan bagaimana memastikan keselamatannya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah menjadi santo pelindung kota Ningjiang. Dia segera meminta Feng Huang dan yang lainnya untuk melaksanakan dan mengaturnya. Dia meminta Sui Muhan untuk menelepon Hu Sueyao untuk menanyakan status pendaftaran. Masih ada secercah harapan, berharap pendaftarannya gagal. Alhasil, saat panggilan tersambung, terdengar tawa gembira Hu Sueyao, dan ia terus mengatakan bahwa pendaftarannya berhasil. Ji Fei sangat marah setelah mendengar ini, dan berkata kepada Sui Muhan, katakan padanya untuk segera kembali. Sui Muhan buru-buru ingin memberitahu Hu Sueyao untuk kembali. Tetapi Hu Sueyao sudah berinisiatif mengatakan bahwa dia akan pergi ke Hotel Ningjiang untuk makan malam bersama beberapa teman yang telah mendaftar bersama, dan dia bahkan menutup telepon atas inisiatifnya sendiri. Sui Muhan tahu bahwa Hu Sueyao sengaja menghindari Ji Fei untuk mencegah Ji Fei melarikan diri. Dia menatap Ji Fei dan tersenyum pahit, mengungkapkan ketidakberdayaannya. Bagaimana mungkin Ji Fei tidak tahu hal ini? Dia mencibir. Gadis kecil, kamu mulai sombong, aku akan mengundangmu makan malam di Hotel Ningjiang hari ini. Sui Muhan hendak menghentikannya, tetapi Zhao Mengchen segera setuju. Panggil semua wanitamu. Ji Fei, apa artinya menjadi wanita mandiri? Mereka hanya temanku. Oke. Ibu ini takut tidak akan ada cukup wanita di sekitarnya. Jika Zhao Mengchen tahu betapa terobsesinya Hu Sueyao padanya, dia mungkin akan menyemangatinya lagi. Mengapa? Ji Fei sangat takut pada ibunya. Bab 1078 namanya adalah Hu Sueyao. Hotel Ningjiang, Ji Fei dan kelompoknya mengendarai 6 mobil ke hotel. Zhao Mengchen, Tong Tong, Sui Muhan dan yang lainnya sedang duduk di mobil Ji Fei. Ji Fei sedang mengemudi dan Li Ruoxi sedang duduk di kursi penumpang. Mobil itu penuh dengan tawa. Mobil mereka adalah mobil terdepan, membuat seluruh konvoi tampak dipenuhi dengan suasana kegembiraan yang kuat. Ji Fei memarkir mobil tepat di depan hotel, dan 5 orang keluar, seperti keluarga, penuh kegembiraan. Huo Lei, Seng Lingyun dan yang lainnya di belakangnya mengendarai mobil mereka sendiri. Ketika mereka melihatnya menghentikan mobil, mereka juga berhenti dan keluar. Ketika sekelompok orang ini datang, semua orang yang masuk dan keluar tempat kejadian tercengang. Di antara seluruh kerumunan, Ji Fei adalah satu-satunya pria, dan sisanya adalah wanita. Kecuali Angel yang tidak bisa datang karena ada janji dengan teman, semua orang datang. Masing-masing dari mereka anggun dan cantik, bagaikan bunga yang sedang mekar, begitu indahnya sehingga orang tidak dapat mengalihkan pandangan. Ketika petugas keamanan itu melihat bahwa itu adalah Ji Fei dan mengenali Ji Fei, ia segera melangkah maju untuk menyambutnya dengan antusias dan menawarkan bantuan untuk memarkir mobil. Ji Fei dan yang lainnya berjalan menuju aula sambil tertawa, meninggalkan banyak sekali tatapan mata yang penuh rasa iri. Pada saat ini, sebuah mobil Maserati putih melaju di belakang Ji Fei dan mobilnya. Ada 5 wanita di dalam mobil, dan Hu Sueyao duduk di sisi kanan kursi belakang. Wanita yang mengemudikan mobil itu memiliki wajah lancip, kelopak mata ganda buatan, bulu mata palsu, dan rambut kuning panjang. Dia adalah salah satu wanita cantik di antara ribuan wanita lainnya. Wanita yang mengendarai mobil itu sangat gembira. Saya menghabiskan lebih dari 1 juta yuan untuk membeli Maserati ini. Wow, mahal sekali. Xiao Yuan sangat kaya. Wanita berambut pendek dan berwajah bulat di kursi penumpang langsung memuji dengan keras.
Wanita yang mengemudikan mobil itu langsung tersenyum puas. Dan dia membelai kemudi mobil itu dengan tangannya dengan lembut. Seolah-olah dia sedang membelai wajah cantik seorang wanita. Itu terutama karena aku menemukan pacar yang kaya. Ketika aku bilang ingin membeli mobil, dia menyelesaikannya untukku tanpa berkata apa-apa. Xiao Yuan sangat bahagia. Wanita berambut pendek dan berwajah bulat itu kembali menyanjungnya. Wanita lain di kursi belakang juga mengikuti dan memuji. Tetapi Hu Sueyao adalah satu-satunya yang tetap diam. Pada saat ini, dia kebetulan melihat Ji Fei dan yang lainnya memasuki aula. Melihat Ji Fei dikelilingi wanita cantik, dia merasakan perasaan rumit yang tak terlukiskan di hatinya. Kemudian, saat dia melihat Ji Fei dan Li Ruoxi berpegangan tangan, dia merasa makin sedih. Wanita berambut pendek dan berwajah bulat itu melihat Hu Sueyao tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap keluar jendela dengan linglung dan cemberut. Sueyao, apa pendapatmu tentang mobil Xiao Yuan? Hu Sueyao tampaknya tidak mendengar dan tetap tidak menjawab. Wanita di sebelahnya mengangkat tangannya dan dengan lembut mendorong Hu Sueyao. Apakah Shen Fangzu berbicara kepadamu? Ah, Hu Sueyao berseru. Lalu dengan cepat menarik kembali pikirannya dan menatap Shen Fangzu yang berambut pendek dan berwajah bulat. Saudari Zhu, apa yang kamu katakan? Shen Fangzu sangat kesal ketika dia melihat Hu Sueyao tidak mendengarkannya sama sekali. Dan, saudari Bambu, yang dipanggil Hu Sueyao dengan hormat kepadanya terasa lebih menjengkelkan. Bukankah itu hanya sambungan Bambu? Jangan panggil aku Suster Zhu, kamu bisa memanggilku Suster Shen, atau panggil saja aku dengan namaku. Hu Sueyao menunjukkan rasa malu di wajahnya dan mengangguk cepat. Baik, saudari Shen. Sueyao, apa pendapatmu tentang mobilku? Xiao Yuan bertanya sambil tersenyum. Ia senang dipuji orang lain, apalagi jika mereka memandangnya dengan rasa iri. Indah sekali, Hu Sueyao menanggapi Pan Xiao Yuan dengan sopan. Namun, matanya tertuju pada BMW yang baru saja dikendarai Ji Fei di depan. Dia teringat bagaimana dia pernah duduk di mobil dan ingin secara aktif merayu Ji Fei, tetapi ditolak. Dia merasa sangat terluka. Ketidakpedulian Hu Sueyao membuat Xiao Yuan sangat tidak senang. Mobil-mobil di depan diparkir terpisah oleh 2 orang penjaga keamanan. Jadi masih ada 4 mobil yang terparkir di sana. Pan Xiao Yuan tidak senang dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Siapa yang berkarakter buruk seperti itu? Mereka benar-benar memarkir mobil mereka di sini dan membiarkan petugas keamanan memarkirnya. Shen Fangzu langsung setuju. Berapa banyak orang yang berbudi luhur seperti Xiao Yuan, orang-orang zaman sekarang, begitu mereka punya sedikit uang, mereka bertingkah seperti orang kaya baru, begitu sombongnya sampai-sampai mereka hampir lupa siapa diri mereka. Pan Xiao Yuan langsung mengangguk dan mengerutkan bibirnya. Siapa bilang tidak? Aku sangat membenci orang-orang seperti itu. Sambil berbicara, dia melajukan mobilnya perlahan-lahan ke depan. Tiba-tiba merayu, terdengar deru mesin di belakang mereka. Lalu sebuah mobil sport Ferrari merah berhenti di antara mobil Pan Xiao Yuan dan Ji Fei. Pan Xiao Yuan tidak menyangka ada mobil yang menyerobot antrean seperti ini. Dia begitu takutnya hingga wajahnya menjadi pucat. Dia segera menginjak rem untuk menghindari tabrakan dengan mobil di depannya. Pada saat ini, pintu depan mobil telah dibuka, dan seorang pemuda berusia awal 20-an yang mengenakan setelan putih keluar dari dalam. Dia tampak cukup tampan, tetapi tatapan matanya suram, sehingga membuat orang-orang merasa menyeramkan. Shen Fangzu segera menamparkan pintu mobil dengan tangannya. Dasar orang rendahan, aku akan keluar dari mobil dan memarahinya sekarang.
Jangan, Pan Xiao Yuan melihat pria itu datang dan segera menangkapnya. Xiao Yuan, bukankah kau bilang kau paling membenci orang seperti ini? Aku akan membantumu menghajarnya dan mengajarinya cara bersikap sopan. Shen Fangzu masih bersikeras dan ingin turun dari mobil. Pipi Pan Xiao Yuan langsung memerah, dan dia segera menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, ini Master Sa, kita semua adalah teman. Shen Fangzu terkejut, lalu bergosip, pacar. Wajah Pan Xiao Yuan menjadi semakin merah, tetapi dia tetap mengangguk tanda mengerti. Kemarahan Shen Fangzu langsung sirna, dan dia malah tersenyum. Dia sangat tampan, dan sangat murah hati. Kamu harus menyayanginya, Xiao Yuan, dan jangan biarkan siapapun merebutnya darimu. Shen Fangzu juga sengaja melirik ketiga wanita di kursi belakang, seolah-olah ingin membantu mengingatkan mereka. Namun ada sedikit kegembiraan di matanya, seolah dia telah melihat harta karun. Kami tidak akan, dua wanita itu menanggapi dengan cepat. Hu Sueyao terganggu oleh Ji Fei dan tidak mendengar apapun, jadi dia tidak mengatakan apapun. Xiao Yuan, kamu harus berhati-hati terhadap orang-orang tertentu. Shen Fangzu mengingatkan sambil tersenyum. Pan Xiao Yuan awalnya mengira semua orang akan mengungkapkan pendapat yang sama, tetapi dia tidak menyangka Hu Sueyao akan tetap diam dan tampak sedikit tidak senang. Ding ding ding, tepat pada saat itu, terdengar ketukan di jendela mobil Pan Xiao Yuan, dan Sa Saosa Kingzi berjalan mendekat. Pan Xiao Yuan segera membuka jendela mobil, memperlihatkan senyum menawan, dan berkata dengan nada centil, Tuan Sa. Saya sedang menunggu mobil berhenti. Keluar dari mobil, petugas keamanan akan menghentikannya sebentar lagi. Sa Kingzi melambaikan tangannya, tampak seperti tuan muda yang mendominasi. Pada saat yang sama, matanya beralih ke Shen Fangzu dan yang lainnya. Saat Shen Fangzu merasakan tatapan Sa Kingzi, dia bagaikan bunga matahari yang melihat matahari. Dia langsung tersenyum cerah dan menegakkan tubuhnya untuk menunjukkan rasa bangganya. Memang ada sedikit ekspresi terkejut di wajah Sa Kingzi. Dua wanita lainnya melambaikan tangan pada Sa Kingzi dan menyapanya dengan sopan, Halo Tuan Sa. Sa Kingzi tersenyum dan mengangguk. Hanya Hu Sueyao yang terus menatap punggung Ji Fei dan yang lainnya dalam diam, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Sa Kingzi. Pada saat ini, pandangan Sa Kingzi kebetulan tertuju pada Hu Sueyao. Dia mengenakan gaun putih, dengan rambut panjangnya diikat ekor kuda di belakang kepalanya. Ada sedikit kesedihan di wajahnya, yang menambahkan sentuhan kecantikan yang menawan pada wajahnya yang sudah lembut. Sa Kingzi merasakan jantungnya berdetak kencang, seperti senar gitar yang dipetik, dan matanya tiba-tiba berbinar karena terkejut, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Aku akan mentraktir semua gadis cantik makan malam. Sambil berbicara, matanya tidak pernah meninggalkan Hu Sueyao. Terima kasih, Tuan Sa. Shen Fangzu dan yang lainnya mengucapkan terima kasih secara lisan, tetapi mereka semua melirik Pan Xiao Yuan, mengajukan pertanyaan dan memberi isyarat kepada Sa Kingzi untuk melihat ke arah Hu Sueyao. Pan Xiao Yuan telah melihat tatapan Sa Kingzi, dan ada ketidaksenangan di matanya. Namanya Hu Sueyao. Ambil inisiatif untuk memperkenalkan. Senyum Sa Kingzi semakin dalam, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Sueyao, nama yang bagus. Ketika Hu Sueyao mendengar Sa Kingzi memanggil namanya, dia tak kuasa menahan diri untuk berseru dan menatap Sa Kingzi. Bersambung.